Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Saung Emak. Di video kali ini aku mau berbagi cerita seputar tentang pembuatan donat menggunakan adonan beku ya. Jadi saya pemula juga ya, masih newbie banget di perdonatan. Tapi untuk sejauh ini hasilnya cukup memuaskan dan cukup membantu sekali untuk proses mempercepat pengerjaannya. Ini dia adonannya yang sudah saya keluarkan dari kulkas dan saya diamkan di suhu ruang sampai dia benar-benar tidak ada esnya lagi gitu ya. Jadi ini sudah lembut dan sengaja tidak dikeluarkan dari plastik supaya tidak ada tambahan air ya dari proses suhu ruangkan si adonannya kayak gitu ya. Jadi ini juga proses penimbangannya. Untuk proses pembuatan donat itu menurut saya memang bikin menakar atau memastikan adonannya ukurannya sama itu luar biasa ya. Jadi mungkin beberapa timbangan tidak cocok untuk ukuran takarannya kecil. Ini aja saya pakai timbangan emas karena saya belum punya timbangan yang cukup pas gitu. Kalau misalnya pakai timbangan kue ya, ada sih timbangannya kue, tapi kalau misalnya pakai itu kadang dia ada yang lebih besar dan lebih kecil. Mungkin ada yang timbangannya lebih sedikit atau ada yang kurang dari semestinya ya. Dan teman-teman juga bisa gunakan timbangan-timbangan yang lebih akurat gitu ya. Dicoba aja supaya nanti ukurannya bisa sama besarnya ya. Setelah ditimbang, emang proses penimbangan itu cukup lama ya. Jadi kalau lebih mudah sih seperti yang profesional ya. Jadi adonannya tuh dipotong langsung dengan ukuran yang sama gitu ya. Dan ini dibulet-buletin. Saya pakai minyak goreng ya, saya taruh minyak gorengnya di keramik gitu supaya lebih mudah saya untuk mengakses si minyak gorengnya. Dibulet-buletin, nyebutnya di rounding gitu ya, di rounding sampai benar-benar halus atau tidak berlubang atau tidak benjol-benjol lah kayak gitu ya. Dan ini proses roundingnya juga saya masih belajar, jadi memang effort banget sih bikin donat gitu ya, tricky banget gitu ya. Mulai dari bikin adonan, kemudian cara membentuknya, proses proofingnya juga gitu ya, terus menggorengnya juga gitu ya, sampai menggorengnya juga dia tetap ada triknya gitu ya. Dan mungkin seiring berjalannya waktu kita akan belajar dari hal-hal atau kesalahan-kesalahan kita sebelumnya yang menurut kita itu kurang nyaman di proses produksinya gitu ya. Sama seperti saya, kali ini saya lebih nyaman untuk memasukkan membaluri adonan yang sudah di rounding itu seperti ini gitu ya. Saya pernah nyoba yang kita tabur di meja terus kita kasih dia bagian tepungnya di atasnya, tapi sepertinya kurang gitu ya. Jadi kalau seperti ini nih kayak udah rata gitu ya. Nanti setelah kita ini di rounding, kemudian ini kita kasih tepung, kita balur tepung dan akan kita diamkan selama sekitar 20 menitan. Berapa sekitar 20 menit gitu ya. Dari pengalaman kalau misalnya kurang dari terlalu cepat gitu ya, biasanya dia itu kayak membal gitu ya, agak susah gitu loh dibentuknya. Tapi kalau sekitar 20 menit itu dia sudah lembut gitu ya, sudah empuk banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bentuk itu enggak terlalu susah, ngebulatinnya itu enggak terlalu susah ya. Dan ini saya langsung bikin beberapa pieces. Jadi saya balur lagi dengan tepung, karena kalau nggak dibalur lagi sama tepung biasanya dia lengket di alasnya itu ya. Jadi kita siapin juga alasnya untuk mempermudah kita proses memasukkan ke dalam wajan. Kalau teman-teman tidak ada alasnya, teman-teman bisa gunakan alasnya bolu kukus itu ya, yang kecil-kecil. Sebelumnya saya pakai itu dan cukup membantu sekali. Jadi nanti waktu kita masukkan ke dalam wajan nggak kepegang gitu loh, nggak penyot-penyot ya. Dan ini saya prosesnya saya degasing
satu kali aja. Degasingnya begini caranya saya gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya punya cara masing-masing yang sekiranya cocok dan bisa dikerjakan. Dan ini coba saya degasing satu kali gitu ya. Habis itu saya gunakan cetakan bulat seperti ini. Ini dari Paralon. Kalau teman-teman tanya dari Paralon ya, jadi teman-teman bisa cari Paralon. Untuk yang seperti saya belum punya cetakan, bisa gunakan Paralon. Ini adonannya saya timbang 23 gram. Kemudian ini Paralon yang saya gunakan ukurannya sekitar 2 dim atau sekitar 6 sentian gitu ya. Kemudian kita hentak-hentakin seperti ini supaya bentuknya pertama bulat dan permukaannya rata semua ya, jadi nggak ada yang miring atau terlalu besar atau terlalu kecil ya. Tapi memang idealnya pakai cetakan yang donat itu ya, jadi lebih rata hasilnya gitu ya, ketimbang kalau misalnya saya bulatin seperti ini. Dan ini saya belum punya cetakannya, saya buat seperti ini. Tapi teman-teman yang sama seperti saya belum punya cetakan, jadi kita nggak usah berkecil hati, kita coba aja apa yang bisa kita kerjakan saat ini gitu ya. Dan ini yang sudah kita bolongin, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Kalau teman-teman bisa aja mau di proofing di luar atau proofing di dalam. Ini saya proofing di dalam karena saya merasa kalau proofing di dalam toples itu jauh lebih cepat. Jadi sekitar 1 jam kemudian saya buka dan 1 jam lagi saya proofing di luar ya. Ini dia proses penggorengannya. Minyak gorengnya saya nggak pakai termo, jadi pakai langsung aja di tes. Kalau udah panas saya masukin, kalau terlalu panas saya kecilin kayak gitu ya. Dan ini untuk mengurangi minyaknya atau berminyak, ini setelah ditiriskan saya alasin pakai tisu ya. Ini dia hasilnya, alhamdulillah cantik banget dan tidak terlalu berminyak untuk permukaannya. Demikian cerita saya untuk perdonatan pakai adonan beku kali ini, semoga bisa jadi informasi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.